Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya jemaat yang menyaksikan video ini pasti dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami berkumpul di dalam kediaman rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Melalui media video khotbah ini, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini yang akan memberitakan firman-Mu, sehingga melalui hamba di dalam bimbingan Roh Kudus-Mu bisa menghantarkan firman-Mu bagi segenap jemaat-Mu di dalam rumah tangga mereka masing-masing, sehingga kami semua bisa mengerti dan memahami maksud di dalam firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada ibadah rumah tangga pada malam hari ini diambil dari Hosea pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Berbicara mengenai kitab Hosea selalu menarik untuk bisa dipahami dan dimaknai. Saya yakin dan percaya tidak ada seorang pun di dunia ini mampu melakukan apa yang dilakukan Hosea, seperti apa yang diberitakan Tuhan kepada dia. Jikalau kita ingat pada pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah minggu pagi maupun sore yang lalu, Tuhan mencoba untuk menganalogikan bahasa kasih-Nya kepada umat Israel yang selalu mengingkari janji, yang selalu berpaling kepada perintah-perintah Tuhan Allah. Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal dan melahirkan anak-anak yang bersundal baginya. Di sini Tuhan hendak menganalogikan bahwa perempuan bersundal itu adalah umat Israel dan Hosea adalah Allah sendiri. Umat Israel yang begitu berdosa, umat Israel yang begitu kotor dan hina. Bagaimana kita bisa melihat
kasih Tuhan yang sungguh tulus dan mulia untuk mengangkat seorang Gomer, perempuan sundal, dari tempat yang kumuh, dari tempat yang nista, untuk menjadi istri baginya. Demikian gambaran seorang Israel di mana Tuhan yang begitu kotor, yang sudah tidak berharga lagi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka telah berbuat jahat kepada Tuhan. Mereka telah berbuat menyimpang dari ajaran Tuhan pada saat itu. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada umat Israel melalui Nabi Hosea yang mengawini seorang perempuan sundal dan melahirkan 3 anak bagi Hosea melalui perempuan tersebut. Demikianlah gambaran umat Israel pada waktu itu. Tidak ada hal yang berguna yang dihasilkan. Mereka bekerja keras siang dan malam, bercocok tanam, bertani, tetapi apa yang dihasilkan sungguh tidak berguna dan tidak berharga di mata Allah. Demikianlah gambaran Israel pada saat itu. Setelah Gomer dinikahi oleh Hosea, apa yang telah dia lakukan adalah dia kembali lagi ke dunia sebelumnya, yaitu dunia yang penuh percabulan, dunia di mana ia berasal. Dia kembali melakukan kejahatan-kejahatan yang lama di tempat yang kumuh sebelum Hosea mengambilnya. Seperti halnya seorang umat Israel yang telah dikasihi Allah, yang telah diambil dari tempat kumuh, tapi kembali lagi melakukan dosa dan kejahatan di mata Allah. Itulah bacaan kita pada malam hari ini yang diambil pada pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Oleh karena itu Tuhan menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan mencintai kue kismis." Nampaknya setelah Gomer dinikahi oleh Hosea, melahirkan 3 orang anak yang penuh dengan kesia-siaan bagi Hosea, ternyata Gomer kembali ke dunia yang penuh kekelaman itu kembali lagi. Dan pada bacaan kita pada malam hari ini, Tuhan kembali menunjukkan kasih-Nya kepada umat Israel. Dia ingin kembali mengambil umat Israel untuk menyelamatkan dari tempat yang kumuh itu, untuk kembali menghantarkan dan membimbing umat Israel ke jalan yang benar. Sebenarnya gambaran peristiwa Nabi Hosea dan perkawinannya dengan Gomer lebih identik di dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya dan dampak yang ditimbulkan apabila seorang istri ataupun suami yang mengingkari sebuah janji pernikahan, menyimpang dari segala apa yang diucapkannya pada saat mereka bersumpah di hadapan Allah untuk selalu setia dan mencintai istri ataupun suami mereka. Jikalau mereka berselingkuh ataupun mencintai pasangan yang lain, bisa kita bayangkan sakit hati seorang istri ataupun suami, sakit hati seorang anak-anak, sakit hati sebuah keluarga, dan rusaknya sebuah nama baik keluarga jikalau seorang istri ataupun seorang suami yang berselingkuh ataupun menyimpang dan mengingkari janji-janji pernikahan mereka. Bisa kita bayangkan dampak yang sungguh luar biasa dan menyakitkan yang bisa ditimbulkan oleh sikap-sikap yang seperti itu. Gambaran umat Israel yang menyembah ilah-ilah lain pada saat itu seperti Baal-Baal atau dewa-dewa kesuburan,
sangat relevan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Banyak ilah-ilah lain atau baal-baal lain pada saat ini yang mungkin secara tidak langsung atau tidak vulgar seperti pada bacaan kita pada malam hari ini, tidak hanya harta, tahta, wanita yang menjadi baal ataupun ilah-ilah lain, tetapi teknologi yang berkembang pesat saat ini bisa menjadi suatu bentuk penyembahan kepada ilah-ilah lain yang membuat kita jauh dari ajaran Tuhan dan menyimpang dari segala apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Seperti halnya handphone yang saya pakai untuk merekam video khotbah pada malam hari ini, jikalau kita dengan bijak menggunakannya, pasti bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi jikalau kita tidak bijak menggunakannya, handphone yang kecil ini bisa menjadi malapetaka di dalam kehidupan kita. Sudah banyak kita dengar dan kita jumpai melalui benda yang kecil ini yang saya pakai untuk merekam ini, sering dipakai orang untuk berselingkuh, sering dipakai orang untuk melihat hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, seringkali dipakai anak-anak muda untuk bermain game yang tidak tahu batas waktu, dan bahkan untuk menunda pergi beribadah atau bahkan berdoa. Dan juga tantangan bagi kita orang tua untuk bisa selalu mengontrol dan mengingatkan anak-anak kita untuk bisa menggunakan gawai ataupun gadget yang sering kali mencoba untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yang juga sebagai orang tua terkadang memiliki hal yang sama yang seringkali dijumpai oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Seringkali kita bilang kepada anak kita bahwa jangan terlalu lama bermain game. Tetapi kita juga seringkali secara tidak langsung ditegur oleh anak-anak kita untuk meminta kita kadang untuk bermain dengan mereka, dan kita terlalu sibuk untuk bermain dengan HP ini. Dan itu merupakan tantangan kita sebagai orang tua di tengah-tengah kehidupan dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat pada saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran Hosea dan juga kehidupannya dengan Gomer menyingkapkan suatu bahasa kasih yang seringkali tidak bisa dimengerti oleh umat manusia. Bahkan di dalam bidang-bidang akademis teologis sekalipun, saya yakin tidak akan sanggup memahami dan mengerti bahasa kasih yang coba untuk diberikan pada umat manusia. Seringkali Tuhan menganalogikan kasihnya seperti apa yang dikisahkan oleh Hosea yang mengawini seorang perempuan Sunda. Pada malam hari ini Tuhan ingin menyampaikan bahwa ini loh kasih yang ingin aku tunjukkan, bahwa dimanapun kamu berasal, bagaimanapun kamu adanya, aku ingin mengasihimu, aku ingin mencintaimu apa adanya dirimu. Tetapi lihatlah Tuhan, bagaimana Tuhan ingin melihat umatnya untuk kembali pada jalannya. Demikian juga Kristus yang datang kepada kita seringkali mengajarkan kepada murid-muridnya
dengan perumpamaan-perumpamaan supaya setiap orang mengerti dan memahami lebih dalam tentang bahasa kasih yang coba untuk diberikan Tuhan kepada umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ibadah di minggu-minggu yang akan datang, tidak hanya ibadah KRT tetapi juga ibadah berkat, kita akan kembali di dalam ibadah-ibadah konvensional dengan bertatap muka, dengan cara luring. Saya yakin itu adalah kerinduan bagi kita semua, dan saya percaya bahwa itu adalah jawaban dari doa-doa kita dan kerinduan-kerinduan kita untuk bisa berkumpul kembali di dalam ibadah-ibadah secara tatap muka, di mana kita bisa bersaling bersapa, saling melempar senyuman, saling berbicara, berhadap-hadapan, saling bertegur sapa, dan saling melakukan hal yang lain yang selama ini kita rindukan di masa-masa pandemi yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Jemaat Tuhan, saya mengajak untuk kita memaknai arti dan makna penyertaan Tuhan dan bahasa yang sudah Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya pada hari ini, dan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, supaya kita bisa mengerti dan memahami setiap ajaran yang diberikan kepada kita melalui hamba-hambanya di dalam setiap peribadahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian jauh firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan berikan kekuatan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, bagaimanapun keadaan kita dan kondisi kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.